Pemirsa, Komnas HAM terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo. Komnas HAM menyatakan akan ada uji balistik untuk mengetahui penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Komnas HAM terus berupaya mengungkap teka-teki kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Serangkaian pemeriksaan telah dilakukan seperti autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua, memanggil ajudan Verdi Sambo serta analisis CCTV dan handphone. Dari pemeriksaan ini, Komnas HAM menyebut dari data yang diperiksa adanya penyiksaan sepanjang Magelang, Jakarta terbantahkan. Komnas HAM juga memastikan Brigadir Yosua meninggal di Jakarta. Soal kabar penyiksaan, jadi ada isu Brigadir J meninggal dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, dan itu saya kira terbantahkan dengan data dari video yang kami lihat begitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kami pastikan juga bahwa Brigadir J meninggal di Jakarta. Babak selanjutnya, Komnas HAM menyampaikan akan memulai uji balistik untuk memecahkan misteri kematian Brigadir Yosua. Terkait dengan balistik, minggu depan juga mulai pemeriksaan soal balistik, peluru, dan juga beberapa hal lain yang terkait dengan forensik lain. Termasuk soal penggunaan pistol yang diklaim Betul. tidak sesuai. Betul. Ya, ini kami belum bisa menilai apakah sesuai atau tidak, tapi jelas bahwa pistol, peluru, residu, dan yang lain sebagainya yang terkait dengan hal itu, kami akan gali keterangannya minggu depan. Dalam insiden penembakan di rumah Irjen Sambo, Baradae disebut menggunakan senjata jenis Glock, sedangkan Brigadir J menggunakan senjata jenis HS. Nah, itu kami juga sedang mendalami untuk persiapan, salah satunya adalah balistik dan DNA. Nah, itu yang juga akan kami mintain keterangan. Ini gimana soal balistiknya? Kan banyak pertanyaan ke kami, misalnya soal penggunaan senjata, Glock, dan lain sebagainya ya, yang ada dalam peristiwa itu. Nah, dalam konteks senjata ini, di samping soal senjatanya, soal balistiknya, kami juga akan ngecek soal bagaimana prosedur dan lain sebagainya. Sehingga memang tahapan demi tahapan akan menjadi sesuatu yang terang. Dengan pemeriksaan balistik, akankah misteri kematian Brigadir Yosua akan segera terungkap? Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, Komnas HAM terus melakukan pemeriksaan untuk mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua di rumah Irjen Polisi Verdi Sambo. Komnas HAM menyatakan akan ada uji balistik untuk mengetahui penyebab tewasnya Brigadir Yosua. Uji balistik ini menjadi penting setelah adanya pernyataan Kamarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum Brigadir J atau keluarga hukum Brigadir J bahwa di dalam YouTube channel Refli Harun, Kamarudin menyatakan bagian otak Brigadir J ini tidak ditemukan di kepalanya. Kami juga akan mendalami pernyataan ini kepada tim kuasa hukum Brigadir J. Kemudian untuk membahasnya telah bergabung kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak, kemudian Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso, dan mantan Kabareskrim Komjen Polisi Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat datang Bapak-Bapak, saya awali terlebih dahulu ke kuasa hukum, ke Pak Martin. Pak, kami ingin mengkonfirmasi pernyataan dari Pak Kamarudin Simanjuntak yang menyebutkan bahwa tidak ditemukan bagian otak dari Brigadir J di kepala. Seperti apa, Pak, sebenarnya? Ya, terima kasih Bu Agita dan salam untuk Pak Ito dan Pak Untung ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan Bu Agita, saya mau klarifikasi dulu tadi perkataan Pak BK Ulum Haksara ya. Itu bukan isu Pak, itu dugaan ya. Dugaan yang didasarkan oleh logika hukum. Tentunya logika hukum ini berdasarkan juga dengan jarak tempuh antara Magelang ke Jakarta. Dan bukan kami bilang disiksa sepanjang Magelang ke Jakarta, tapi ada dugaan disiksa dulu. Nah, tempatnya bisa dari Magelang sampai Jakarta. Karena jaraknya jauh, 530 km, jarak tempuhnya juga 7 jam setengah. Nah, kita juga tidak tahu ternyata memang
seorang istri jenderal dan ajudan itu tidak cukup gitu, ternyata bisa juga dikawal oleh patwal sehingga jarak tempuhnya bisa cuma 4 jam. Baik. Ya, itu clear. Lalu tadi mengenai hasil otopsi ya, yang dikatakan oleh rekan kita atau Bang Kamarudin itu benar, Mbak Gita. Jadi ketika dibuka bagian kepala, memang bagian otak ini sudah tidak ditemukan, ada di dalam perut. Nah, mengenai berpindahnya otak ke bagian perut itu bukan dipindahkan oleh tim otopsi kedua ya, melainkan ketika dibuka sudah tidak ada otaknya dan ada di dalam perut. Jadi informasi itu betul. Pak Martin, ini informasi didapat dari siapa Pak? Apakah dari dokter forensik? Ya tentu dong. Jadi kan pada saat proses ekshumasi dan otopsi yang kedua ini sesuai dengan kesepakatan dokter, kami mendapatkan kesempatan untuk menghadirkan delegasi ataupun suruhan ya untuk memantau jalannya proses otopsi kedua. Nah, dari hasil pantauan rekan tenaga medis dan dokter kami inilah kami mengetahui bahwa memang seperti yang disampaikan oleh Bang Kamarudin, organ ataupun otak dari almarhum ya itu tidak ada ketika dibuka di dalam kepalanya dan justru ditemukan di dalam perut. Oke, berarti ini ditemukan di dalam perut melalui hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter forensik juga, Pak? Ya, betul. Yang kedua, Mereka menemukan ada di dalam perut itu dokter otopsi yang kedua. Pak, dari informasi dokter forensik berarti kalaupun bagian otak ini tidak ada, berarti arah tembakan ini dari mana, Pak? Jadi saya bacakan ya, bentar. Saya akan bacakan biar kita enak ini. Ini salah satu hasil ya. Bentar dulu. Nah ini. Otopsi bagian kepala, poin ke-6 ya. Otopsi kepala bagian belakang, kepala sisi kiri terdapat luka terbuka, berbentuk lubang tidak beraturan. Luka berbentuk lubang yang membentuk corong ke arah dalam 2 cm diikuti retak tulang sekitar sampai basis krani. Lecet melingkari luka ke dalam tembus ke puncak hidung, membentuk sudut 60 derajat ke kiri atas, tulang belakang dalam kurung oksipital, tengkorak, kepala retak, dan tulang wajah bagian depan sisi dalam patah antara tulang hidung dan tulang mata sisi dalam. Jadi kalau dalam keterangan yang ada di dalam bukti surat ini arahnya dari belakang. Oke, arahnya dari belakang. Pak, kami juga ingin konfirmasi juga bahwa informasi dari Pak Kamarudin, bagian kepala ini ada yang retak dan bahkan ada dilem, Pak. Betulkah? Ya, betul. Ini penjelasannya juga sama seperti apa yang disampaikan oleh Bang Kamarudin. Tadi saya hanya mensimplifikasikan saja karena terlalu panjang ya. Oke. Artinya bisa disampaikan Pak, mungkin secara singkat temuan-temuan dari dokter forensik dan juga bersama dengan tim kuasa hukum terkait dengan ini, Pak. Gimana? Bisa diulangi? Bisa disampaikan bagaimana temuan dari dokter forensik dan bersama tim kuasa hukum, Pak? Oh, maksudnya saya mau bacain satu persatu, soalnya ini ada 4 halaman. Disingkat saja Pak, disingkat. Poin-poinnya saja. Ya, tadi untuk bagian kepala belakang ya, terus otak terbagi-bagi warna putih dan terlihat keras, postmortem pertama, ya kan. Terus di mata kanan dari GPD 1 cm memar dan luka terbuka tetapi tidak rata. Dasar tidak bisa dinilai. Tidak dirapatkan, tidak rata, dan dikelilingi memar hitam 4 x 2 cm pada pipi kanan 3 cm. Dari GPD sudut mata terdapat luka luar 1,5 meter berbentuk garis 0,5 cm. Ini luka yang di bawah mata ya, di sebelah sini. Nah ini juga salah satu luka yang belum bisa dijelaskan ataupun belum bisa diidentifikasi. Oleh karena itu diambil sampel dan akan dicek di lab di RSCM. Lalu ada lagi beberapa luka seperti di jari ya, dan juga di bagian kaki, justru kaki yang lain itu ditemukan lebam. Nah ini yang nanti akan dicek. Baik. Dan juga luka-luka yang lain ya. Baik, saya mau minta tanggapan Pak Ito.
Pak Ito, ini temuan yang sangat mencengangkan, Pak. Saya boleh minta tanggapannya terkait dengan temuan ini, indikasi apa, Pak, yang bisa dibaca? Baik, terima kasih Mbak Agita. Saya kira untuk hasil ekshumasi ya atau otopsi kedua itu baru merupakan data-data temuan dari tim forensik gabungan. Namun nanti kalau sudah dilakukan kesimpulan, yaitu penilaian atau analisa, baru kita bisa mengetahui apakah itu penyebabnya. Kemudian juga kalau dikaitkan dengan masalah uji balistik, ini sangat penting. Karena uji balistik ini kan adalah menguji kinerja dan efek dari proyektil. Dalam hal ini adalah peluru. Sehingga nanti melalui balistik forensik akan bisa ditentukan apakah peluru ini masuk dari mana, arahnya, kemudian juga melalui senjata apa, senjatanya masih beroperasi dengan baik atau tidak, dan terakhir adalah senjatanya milik siapa. Jadi ini sangat terkait ya. Tadi yang disampaikan oleh Bung Martin itu adalah merupakan data-data yang dicatat oleh para petugas forensik, tapi belum disimpulkan. Jadi saya kira mungkin saat ini masih belum bisa disimpulkan penyebabnya apa. Kemudian mungkin perlu saya luruskan ya, Mbak Agita, bahwa Komnas HAM itu bukan akan melakukan uji balistik. Yang melakukan uji balistik adalah petugas forensik dari kepolisian. Baik. Tetapi nanti hasilnya akan dilaporkan kepada Komnas HAM. Jadi saya kira mungkin ini supaya tidak ada kesan bahwa semua ini dilakukan Bukan oleh Komnas HAM yang melakukan teman-teman begitu ya, Komnas Pak, ya? HAM. Saya kira demikian. Baik, Pak, tapi berkaitan dengan informasi yang disampaikan nanti kita oleh... memberikan keterangan. Ya, berkaitan dengan informasi yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum terkait dengan temuan-temuan tadi, apakah ini bisa dijadikan acuan juga atau data untuk uji balistik nanti, Pak? Oh, sangat bisa, Mbak, sangat bisa. Karena apa? Posisi misalnya kenapa peluru itu masuk dari belakang. Kebetulan kan saya pernah mempelajari juga di pendidikan dulu tentang uji balistik, tentang forensik kedokteran, seperti contohnya otak. Kalau kita lihat di serial film CSI, itu peluru masuk ke dalam kepala itu, kepala dibelah, diambil otaknya, kemudian diuji. Kemudian ada beberapa bagian tubuh, kalau tidak salah oleh tim forensik yang kedua ini, atau otopsi kedua itu juga diamankan untuk dilakukan analisa di laboratorium. Jadi akan bisa diketahui dengan pasti penyebabnya apa. Kalau sudah penyebabnya apa, yang jelas peluru. Pelurunya ini dari mana, dari siapa? Karena tiap peluru itu ada karakteristik yang berbeda seperti sidik jari, Mbak Anggita. Semua peluru itu di dunia tidak ada yang sama, garisnya atau stretch marknya ya. Sehingga nanti ini akan disatukan dengan hasil otopsi. Oh, pelakunya ini adalah si A. Kenapa? Karena senjatanya senjata dia dan masih baik. Kemudian ditembakkan dari mana, itu nanti hasil daripada olah TKP. Kan olah TKP itu akan dibuat posisi yang kalau tidak salah pakai benang atau pakai sinar ya, dari mana arah peluru itu masuk. Saya kira mungkin ini akan menjadi satu kesimpulan lengkap kalau sudah disatukan dari hasil otopsi, uji balistik, olah TKP, dan keterangan saksi-saksi. Baik. Demikian, Mbak Anggita. Baik, artinya dari uji balistik nanti kita juga akan mengetahui terkait dengan arah, jarak tembakan, termasuk juga mengenai pistol ataupun senjata yang digunakan, Pak. Tapi nanti kita akan bahas usai jeda. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali.